Assalamualaikum. Welcome back to my channel Anissa 100 Juta. Oke, di konten kali ini Anissa mau bahas tentang suatu keutamaan surat, yaitu surat Al-Waqiah. Nah, banyak aku kepikiran itu karena banyak ustadz yang bahas kalau surat Al-Waqiah itu bisa memperlancar rezeki kita. Nah, di kondisi pandemi kayak gini, dalam kondisi nggak kerja, dalam kondisi serba susah kayak gini, aku nggak punya apapun untuk bisa aku andalkan gitu selain aku bisa mengandalkan keajaiban dari Tuhan gitu untuk bisa membantu aku. Jujur aja aku pun dalam kondisi saat ini kondisi sedang down banget untuk masalah rezeki ini. Nah, aku mau coba untuk selama 40 hari ke depan aku mau konsisten untuk membaca surat Al-Waqiah. Nah, aku udah banyak searching juga dari Google kalau surat Al-Waqiah itu banyak sekali manfaatnya. Ini masalah kepercayaan ya guys, antara percaya apa enggak gitu ya dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau aku sih percaya karena saya sudah pernah mengalami hal seperti ini dan saya sudah percaya banget dengan Al-Quran ini bener-bener ajaib banget, bisa membantu kita dalam kondisi apapun. Dulu waktu aku sakit parah banget, waktu aku hampir gila banget, aku tuh sembuhnya dengan membaca Al-Quran ini setiap hari guys. Jadi aku tuh udah yakin banget bahwa Al-Quran itu bisa menolong kita. Dan untuk kemarin-kemarin saya sempat, ya namanya keimanan naik dan turun, saya sempat melupakan dan aku merasa kehidupan aku tuh hampa dan kosong gitu. Nah, di sini kita akan bahas lagi ya, sesuai tadi yang pertama itu, aku mau bahas tentang surat Al-Waqiah ini dan aku mau buktikan kalau selama 40 hari ini aku konsisten membaca surat Al-Waqiah, akan ada cerita apa nih dalam kehidupan Anissa ini selama 40 hari. For your information aja ya, untuk kondisi aku saat ini aku nggak bekerja, aku pengen bekerja, udah nyari kerjaan, tapi ternyata juga jauh-jauh nggak diizinin sama orang tua. Aku juga bingung mau apa, di daerah aku juga ya gitu-gitu aja sih. Susah juga untuk kerjaan yang aku inginkan. Aku agak pemilih juga sih untuk kerjaan karena butuh kenyamanan kalau menurut aku untuk kerja itu. Nah, dan sekarang aku nggak tahu harus bicara apa dan harus ngelakuin apa, mau usaha terbatas sekali dengan kemampuan modal. Aku curhat ya jadinya ya. Pokoknya kondisi aku di hari pertama aku membaca surat Al-Waqiah seperti itu. Aku bener-bener yang namanya ngalamin, ya pasti semua orang juga ngalamin lah dimana kondisi kita dalam keadaan terpuruk. Dan aku mencoba untuk mencari solusinya kalau kita punya Al-Quran. Dan ya banyak yang bilang ya nggak gitu juga kali, kita harus dibantu dengan usaha juga. Oke, tapi ini tuh yang aku rasain, yang aku jalanin setelah membaca Al-Quran itu. Nah, yang tadinya pikiran kita tertutup, nggak kepikiran mau usaha apa, nggak kepikiran mau kerja kemana, tiba-tiba cling gitu, otak kita tuh terbuka, ide-ide tuh banyak gitu. Tiba-tiba aja kayak ada orang yang ngasih tahu ada lowongan atau apa gitu, atau tiba-tiba dia yang ngajakin bisnis gitu kan. Itu tuh sering terjadi banget dalam kehidupan aku kayak gitu. Nah, karena aku tuh emang yakin kunci pertama adalah kita harus yakin kepada Al-Quran ini untuk yang beragama Islam, karena aku tuh nggak punya hal lain lagi selain ya ini Al-Quran ini yang bisa menolong aku sih ya. Dan aku juga alhamdulillahnya banget gitu dikasih hobi itu untuk baca Al-Quran gitu. Aku hobinya baca, dari mulai berawal baca novel-novel kayak gitu, meningkat juga. Akhirnya aku juga ketagihan baca Al-Quran setelah aku mengikuti komunitas One Day One Juz gitu. Nah, tadi aku udah One Day One Juz-nya, satu hari ini udah selesai. Dan aku sekarang mau tambahannya adalah dengan rutin membaca surat Al-Waqiah setiap hari selama 40 hari. Dan aku bakal update 40 kali itu, 40 hari di setiap harinya untuk surat Al-Waqiah ini. Aku sekian curhat-curhatnya ya. Nah, kita baca aja fadilah membaca surat Al-Waqiah itu untuk memperlancar rezeki. Yang pertama itu dijauhkan dari kemiskinan. Nah, yang kedua memperoleh kekayaan berlimpah. Yang ketiga ditunaikan hajatnya berhubungan dengan rezeki. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, dan keempat dijadikan hartawan dan dermawan. Nah, yang kelima itu sakitnya disembuhkan. Nah, dan yang keenam dilimpahkan rezeki. Dan yang ketujuh mempermudah roh keluar dari jasad. Nah, itu banyak sekali. Itu baru ada 7, sebenarnya masih banyak lagi, tapi aku nggak bahas itu. Aku kali ini pengen
untuk bacanya, bener-bener bacanya di hari pertama aku kayak gimana. Kita lihat gimana cerita aku setelah 40 hari aku membaca surat Al-Waqiah. Aku suka seperti ini kayak untuk dokumentasi aku aja sih. Sebenarnya dari dulu juga aku sudah melakukan hal-hal kayak gini dan aku merasa amazing banget dengan keajaiban. Kayaknya gak nyangka ini terjadi kepada kehidupan aku gitu. Saat aku kondisi terpuruk seperti ini, aku bingung mau ngelakuin apa, sampai akhirnya aku teringat kembali bahwa dulu juga aku pernah terpuruk, pernah ya yang namanya kondisi di bawah, yang namanya kondisi down banget gitu kan. Terus aku merasa aku harus ada perubahan, harus ada titik balik dalam hidup aku, dan aku nggak punya solusi lain selain Al-Quran ini. Aku sangat senang banget bahwa aku bisa mencintai Al-Quran. Oke, dimulai aja ya. Kita baca surat Al-Waqiah, bukan Al-Baqarah, Al-Waqiah ya. Kita baca surat Al-Waqiah di hari pertama. Ini hari pertama aku, mudah-mudahan aku bisa, ya walaupun nggak mendapatkan apa-apa atau belum kelihatan, tapi seenggaknya aku bisa tenang. Aku bisa tenang, aku telah melakukan hal kebaikan dalam hidup aku, mengisi waktu aku yang kosong ini gitu. Jujur aja waktu aku banyak kosong sekarang, tapi aku pengen memanfaatkan untuk membaca Al-Quran lebih dekat. Oke, kita mulai ya. Surat Al-Waqiah ini surah ke-56, ada 96 ayat ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأنهن إنشاء وجعلنهن أبكارا عربا أتربا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تهلكونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أأنتم تجرؤونه أم نحن جارئون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفقهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فكتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah udah selesai ya. Maaf banget kalau misalkan bacanya aku tuh emang belum lancar, tajwid aku masih banyak yang perlu diperbaiki, dan aku nyadar diri banget sih kalau bacaan aku tuh masih banyak yang salah. Kalau mau dikoreksi juga pasti banyak banget yang salah, tapi aku cuman melakukan apa yang aku bisa, apa yang aku mampu, dan apa yang aku bisa kerjakan saat ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga usahaku kali ini untuk memperlancar rezeki, dan semoga teman-teman juga rezekinya diperlancar, dan semoga ini berhasil. Dan ya walaupun seperti apa ya, seenggaknya kita dengan membaca Al-Quran aja udah mendapat pahala. Itu suatu keyakinan di dalam diri kita. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.